Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Revival TV. Jadi kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang yang viral akhir-akhir ini ya Mas ya, yaitu tentang anjloknya saham GoTo lah. Bagaimana kok bisa loh sebesar GoTo gitu kan, Tokopedia sama Gojek itu bisa anjlok sahamnya. Nah, berhubung saya sendiri tidak pakar tentang saham, tentang investasi, maka kita bisa langsung ke sumbernya yang sudah proper gitu tentang informasi tersebut. Jadi perkenalkan Mas Ihda, yaitu salah satu founder Revival yang sekarang juga sebagai dosen di akuntansi sektor publik di Universitas Gadjah Mada gitu. Jadi langsung aja ya Mas ya. Karena mungkin banyak yang kepo, kok gimana ya saham GoTo bisa anjlok gitu. Padahal kan perusahaannya cukup besar gitu kan gitu. Jadi nanti bisa kita simak penjelasan atau pemaparan dari Mas Ihda langsung gitu. Pertanyaan pertama Mas, ada apa dengan fenomena GoTo yang sedang ramai saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Bangkit yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini fenomena menarik yang perlu kita kupas dan tidak hanya sekedar mengamati tren yang ada, tetapi perlu juga memahami sebetulnya message apa di balik fenomena ini. Nah, pertama jadi kaitannya dengan anjloknya saham GoTo, ini sebetulnya para pakar sudah memprediksi. Oh, udah itu prediksi ya. Bahkan sebelum IPO atau sebelum initial public offering atau sebelum mereka melandai di bursa itu mereka berencana untuk mengedarkan saham ke publik yang bisa dimiliki oleh banyak pihak ya, oleh masyarakat. Tetapi fenomena bahwa melantainya suatu perusahaan di bursa harusnya ada prospek gitu ya. Nah, sehingga mereka menerbitkan prospektus yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan akan prospektif dengan bentuk profitabilitas serta nantinya berharapkan kepemilikan itu nanti akan menambah kekayaan bagi investor, tentu saja ya, wealth-nya akan meningkat. Nah, kalau kita perhatikan, nah sejak lahirnya atau sejak Gojek serta Tokopedia ini melantai di bursa, itu sejak saat itu pun mereka belum mencatatkan keuntungan gitu. Ini yang sudah pernah dengar itu. Nah, itu. Bahkan sering bakar-bakar uang, terus kemudian asetnya juga belum jelas. Asetnya juga belum jelas. Tetapi kemudian banyak pihak yang mengklaim bahwa ini ada satu perusahaan anak karya bangsa gitu, karya anak bangsa yang prospektus dan perlu kita untuk tangkap dengan menjadi salah satu pemegang saham. Investornya Nah, sejak dari awal itu sebetulnya banyak kalangan yang sudah memprediksikan bahwa prospek ke depan dalam artian harga saham ini dilepas dengan harga yang tidak rasional, artinya karena mereka memiliki prospek yang tidak begitu bagus karena fundamental bisnisnya itu belum mencatatkan keuntungan hingga saat itu. Nah, kalau kita pahami turunnya harga saham itu ada beberapa hal ya. Ya, memang sejak awal dibuka harga saham itu kemudian day to day-nya, hari-harinya itu kemudian mencatatkan penurunan. Tetapi di sisi lain yang fenomenal terakhir ini yang kedua adalah ternyata ada transaksi yang dikhususkan, memang ada skema SOP ya, ada satu skema khusus di mana stock option satu perusahaan GoTo ini memberikan kewenangan ataupun memberikan opsi bagi karyawannya, dalam hal ini drivernya untuk membeli saham mereka. Nah, cuman kalau awalnya sahamnya itu ratusan ya, di angka ratusan, nah mereka cukup membeli satu lembar ini dengan Rp2 saja. Nah, ini yang kemudian banyak pihak melihat ada satu sisi sahamnya turun terus, di sisi lain ada skema di mana para drivernya ataupun karyawan ini memiliki kesempatan untuk membeli saham dari perusahaan itu. Nah, ini selain hal-hal yang sifatnya tentu berkenaan dengan Gojek itu sendiri dan Tokopedia yang menjadi market leader ya, tetapi perlu kita lihat market dalam artian harga saham, ternyata mereka bahkan turun dan anjlok bebas gitu. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi karena memang ini untuk lebih luas lagi pasarnya agar bisa terjangkau, alhasil malah justru menimbulkan keanjlokan gitu. Oke Mas, untuk selanjutnya ada pandangan bahwa GoTo merupakan ikon perusahaan teknologi besutan anak bangsa yang tadi sudah dijelaskan tadi. Perlu kita dukung. Bagaimana pandangan Mas Ihda sendiri? Gitu?
memang satu hal yang penting untuk kita pahami dalam berbisnis, ada ikon berupa Gojek ini dan Tokopedia memang benar ya. Satu sisi mereka market leader dalam bisnisnya, dan yang kedua tentu ini adalah bisnis model baru. Dan perlu kita pahami, tentu dalam berbisnis kita tidak hanya melihat oh ini ikonik bahwa ini merupakan bisnis produk anak negeri yang kemudian perlu kita dukung, tetapi lebih dari itu adalah dalam hal bisnis tentu kita akan melihat untung rugi. Ya, jelas. Untung rugi itu. Terus kemudian yang kedua, model bisnis yang mereka jalankan ini sebetulnya model bisnis modern atau mungkin lebih tepatnya high tech ya. High tech. Nah, dalam skema yang kita lihat secara fundamental atau secara bisnis fondasinya, keduanya belum mencatatkan keuntungan. Gitu. Nah, dalam hal ini tentu berimbas pada prospek ataupun perkiraan ke depan. Lalu kalau perusahaan belum untung, dapat keuntungan itu dari mana serta memberikan profit itu kepada investor itu bagaimana gitu. Ya, mungkin itu salah satu opini yang dikembangkan bahwa Gojek dan Tokopedia ini adalah salah satu ikon dari anak bangsa gitu ya. Tetapi lebih dari itu, pasar dan juga bisnis itu bicara tentang keuntungan, bicara tentang prospek investasi gitu ya. Dan tentu lebih dari itu adalah tidak hanya sekedar menunjukkan oh ini ada perusahaan yang perlu kita dukung ya, tetapi tentu bisnis itu adalah profit orientasi itunya. Gitu. Ya kalau misal mau investasi, apalagi sekarang kan ya gaji karyawan di UMR juga belum tinggi, terus kemudian mereka pengen masa depannya enak, terus kemudian pengen beli saham, ternyata pas dia beli langsung anjlok gitu kan, jadi kasihan gitu. Banyak juga yang ini dari beberapa perusahaan startup tadi kemudian mengurangi karyawannya juga kan. Untuk efisiensi tadi ya, untuk efisiensi perputaran uangnya gitu. Oke, untuk yang ketiga nih Mas. Salah satu aspek penting Gotoh adalah teknologi. Tampaknya prospek ke depan masih cemerlang. Banyak yang masih berharap. Nah, benarkah demikian ini? Nih, ada kayaknya beberapa masih bagus nih gitu. Ada beberapa opini atau mungkin kalau saya lihat belum proven ya, atau mungkin ya opini atau ilusi bisa saja ya. Mereka menganggap bahwa kalau kita bisa kalkulasi ojek ini kan sekarang dibutuhkan, atau setiap orang memiliki keinginan atau sekarang setelah pandemi apalagi memanfaatkan. Pas pandemi malah apa-apa orang butuh driver ojol buat makanan, buat ngirim obat gitu kan. Macam-macam, termasuk juga menjadi marketplace di sana di Tokopedia sehingga tidak interaksi gitu. Nah, itu satu hal adalah benar ya. Tetapi di sisi lain pengelolaan bisnis mereka itu bisa dikatakan ya ugal-ugalan ya. Karena apa ya? Karena bakar duit. Karena bakar duit terus ya. Bakar duit, tetapi mereka tidak menunjukkan prospek adanya keuntungan. Gitu. Mungkin bagi investor awal, bagi sebelum IPO biasanya mereka punya angel investor ya, atau investor-investor yang memang membidik calon-calon startup yang akan naik valuasinya. Nah, bagi mereka mungkin ada keuntungan berupa capital gain. Capital gain ini artinya misalnya, oh inilah saya invest ke tempatmu. Misalnya katakanlah misalnya 1 miliar gitu kan. Waktu itu silakan gunakan uang itu, tetapi harapannya bakarlah uang itu, harapannya nanti valuasi berupa captive market atau brandnya itu naik. Nah, setelah brand itu naik, kemudian banyak orang yang tertarik. Kemudian ingin mengakuisisi atau ingin berinvestasi di situ. Nah, ini belum naik ke bursa saham ya atau ke pasar modal. Nah, kalau mereka mampu menaikkan brand atau citra itu, nah, kemudian ada pihak atau investor lain yang tertarik. Dan bisa saja si investor awal mendapatkan keuntungan dengan cara tadi saya sudah invest 1 miliar. Gitu. Nah, terus kemudian saya state atau membranding itu opini bahwa ternyata brand ini naik harganya menjadi 3 miliar. Nah, bagi si investor pertama ini untung kan tentu. Untung jelas, dari 1 menjadi 3. Nah, gitu. 1 dari 1 menjadi 3. Meskipun di laporan keuangannya dia menunjukkan minus atau nggak pernah untung gitu. Nah, ini kan model bisnis dan juga investasi yang baru. Kalau investasi atau bisnis konvensional kan kita melihat, ini perusahaan operasionalnya untung nggak? Kemudian kalau untung dia akan membeli saham itu dan berharap suatu saat bisa memperoleh dividen dari pembagian keuntungan yang didapat oleh perusahaan
atau kemudian dia juga mendapatkan keuntungan dari selisih harga saham. Nah, ada dua opsi itu. Tapi kalau yang model yang startup yang high tech ini, model seperti ini, biasanya yang untung adalah investor-investor awal tadi. Iya, benar. Iya. Yang setelahnya dia hanya dapat halunya saja dan sisanya saja. Angka aja gitu. Gitu. Aku juga kemarin pernah dengar cerita itu kalau dari investor awal tuh memang strateginya seperti itu. Kalau misalnya ini brand udah naik, kemudian mereka cut off gitu kan. Karena memang keuntungannya udah mereka dapat gitu. Sedangkan untuk strategi itu. untuk apa yang baru-baru ya monggo itu masalahnya apa. Tinggal sisanya. Pestanya sudah berakhir. Kecuali memang dari investor baru ini bisa menaikkan lagi gitu kan isu tersebut untuk menaikkan harga saham lagi gitu ya. Terus untuk yang keempat, Mas. Apakah turunnya harga saham ini membawa kerugian bagi Telkomsel? Benarkah demikian? Nah, salah satu unsur penting menjadi sorotan adalah pada waktu itu ketika Gotoh melantai atau IPO, nah ini kan sorotannya adalah ternyata investor yang salah satu utama atau yang besar adalah Telkomsel dan beberapa perusahaan di Singapura ya atau luar negeri. Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Seharusnya kalau sekelas Telkomsel saja ini berinvestasi, orang mengasosiasikan, oh ini pasti prospektif. Iya, jelas. Ya. Nah, pertanyaannya benar nggak gini? Nah kalau kita lihat sebetulnya beberapa analisis yang lebih rigid atau lebih detail itu melihat ada konflik interest. Kenapa? Karena di dalamnya ada pelaku-pelaku atau internal pihak-pihak internal di Telkomsel itu yang juga berafiliasi dengan Gotoh tadi. Nah, ini yang kemudian melihat bahwa ini sebetulnya ya semacam trik untuk salah satunya adalah menaikkan valuasi dari Gotoh ini tadi. Nah, tetapi lebih penting dari itu sebetulnya ini juga perlu dievaluasi apakah keputusan Telkomsel berinvestasi pada waktu itu ya, lebih dari 6 triliun ya untuk membeli saham Gotoh ini merupakan keputusan yang rasional, menguntungkan dan logik ya. Karena pada faktanya sudah dari awal sebetulnya ini perusahaan yang tidak prospektif gitu dalam artian fundamental bisnisnya ya. Meskipun banyak yang berpikir dari pihak-pihak atau aset dari sisi yang lain. Tetapi kalau fundamental bisnisnya sudah tidak bagus ya, maka apalagi mau mengangkat valuasi pasarnya atau lebih ini lagi adalah mau mengangkat keuntungan dari investasi beli saham itu di perusahaan itu. Nah itu satu hal ya, bahwa ada kemungkinan konflik interest itu mewarnai aspek keputusan Telkomsel untuk menginvestasikan dananya di Gotoh tadi. Nah, pada faktanya seketika kondisi misalnya valuasi pasar dari saham itu menurun, sebetulnya ini juga membawa dampak bagi Telkomsel itu sendiri. Kalau dia memiliki saham di sana dan saham itu turun, secara pencatatan itu mereka juga mengalami kerugian. Hampir mungkin separuh investasi awalnya tergerus. Nah, karena valuasi sahamnya itu semakin turun, bahkan lebih dari separuh harga itu sampai menyentuh level-level yang ibaratnya tidak logis ya, tidak rasional itu tadi. Nah itu, nah, sehingga penting untuk dievaluasi dan diketahui bahwa satu pihak yang berinvestasi ke pihak yang lain ini belum tentu menjamin dalam satu hal adalah investasi itu aman, menguntungkan dan tentu pasar harus berpikir dan menganalisis secara kritis gitu. Nah, sehingga tidak terbawa aspek-aspek yang sifatnya keputusan-keputusan yang belum jelas itu tadi. Jadi nanti pada akhirnya ya cuman menguntungkan di investor awalnya gitu kan. Akhirnya nanti udah untung keluar gitu. Apa tadi namanya Mas kalau kayak gitu, model kayak gitu? Ya itu dia dapat capital gain awal. Ya, capital gain awal gitu ya. Tapi sebetulnya yang mendapat atau berinvestasi di sisanya itu ya pada akhirnya ada satu titik tertentu ya dia akan menanggung kerugian. Ya sama seperti fenomena ini ya janda bolong gitu ya. Pas naik terus gitu. Sekarang di mana-mana enggak keurus. Nah itu yang dapat keuntungan kan orang yang awal yang udah menyiapkan bibit-bibitnya gitu. Kemudian pas udah naik
jual, pas banyak udah, udah untung. Berarti kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Oh. Itu aja barang ya yang ibaratnya mungkin ada manfaatnya juga. Terlihat dan ada manfaatnya. Nilai estetiknya ada. Nah ini cuman di bursa berarti kan kita cuma melihat angka nih dari device kita nih, wah bagaimana ini naik apa turun gitu kan. Dan sudah jelas kalau perusahaan itu rugi gitu. Nah, itu apa lagi? Oke. Setelah tadi dijelaskan tentang apa tujuan harga saham ini membawa kerugian ke Telkomsel, ya tergantung dari aspek investasinya tadi di awal gitu ya Mas ya. Untuk masalah turun apa enggak ya kurang lebih seperti apa yang dijelaskan oleh Mas Ida tadi. Oke, untuk pertanyaan kelima Mas ya. Telkomsel ini kan perusahaan milik negara kan, BUMN gitu. Apakah berimbas ini investasi Telkomsel ini ke kerugian negara gitu? Nah, ini pertanyaan menarik dan sensitif karena sudah menyangkut keuangan negara. Nah, pada dasarnya Telkomsel sebagai bagian dari Telkom yang merupakan BUMN ini merupakan perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh negara. Ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah kerugian itu membawa dampak serta nanti akan berimbas pada kerugian negara? Nah, ternyata model pencatatannya akan tergantung bagaimana kondisi apakah Telkomsel itu melepas pada saat harga turun atau tidak. Nah, artinya misalnya Telkom sudah membeli di harga 300. Ya, terus turun menjadi 150. Nah, itu ditahan dulu atau suatu saat ya sampai turun lagi misalnya atau tersisa atau naik gitu. Nah, suatu saat masih berharap naik. Ada yang berharap dulu Amazon turun kok sampai 90% terus naik lagi gitu. Nah, di laporan keuangan ini masih istilahnya ya rugi pencatatan, rugi temporer. Nah, itu belum bisa diklaim sebagai realisasi rugi. Nah, sehingga pada faktanya atau pada hakikatnya dalam pencatatan ini belum termasuk rugi yang terrealisasi. Sehingga dalam tanda kutip ya belum bisa dikatakan bahwa kalau misalnya sahamnya anjlok GoTo ini dan faktanya Telkomsel mengalami kerugian, tapi kerugian itu kan baru kerugian kalkulasi atau kerugian pembukuan. Nah, sehingga dalam tanda kutip belum realisasi rugi. Gitu. Kalau misalnya Telkomsel melepas saham itu di saat rugi, nah maka bisa dikatakan rugi itu terrealisasi dan bisa dikatakan bahwa ya Telkomsel nanti berdampak pada laporan keuangannya yang juga mengalami kerugian. Berdampak dari ini. Nah, setelah itu dieksekusi baru kemudian misalnya mungkin ada beberapa pihak entah BPK atau KPK yang mau mengusut permasalahan ini bisa mengeksekusi gitu. Tapi sementara belum dijual, masih di hold gitu ya. Itu sementara ya belum bisa dipastikan ya dipidanakan atau dipastikan atau diperkarakan di level hukum. Seperti itu. Tapi proyeksi atas kerugian itu sudah membayangi. Ya jelas, soalnya kan udah turun 50% lagi dari 300 ke 150 misalkan lebih dari kan. itu. Lebih dari itu. Dan day to day-nya semakin turun. Enggak tahu nanti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Efeknya ke kerugian negara atau tidak berarti tergantung dari si Telkomselnya ini mau ngekip dulu sampai nanti ada harapan bakalan naik lagi atau justru malah makin drop gitu. Justru malah tahu-tahu hilang gitu. Ya udah ikhlaskan saja gitu. Namanya juga saham kan. Jadi berinvestasi ke hal yang memang fluktuatif ya. Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya Mas, apa pelajaran dari fenomena GoTo ini? Jadi untuk teman-teman anak muda atau orang-orang baru yang sedang berinvestasi atau mengenal saham gitu, terus belajar untuk membeli saham. Nah, pelajaran apa Mas yang bisa kita petik? Padahal kan kita lihat kan GoTo ini kan perusahaan yang besar ya, banyak influencer yang menggaungkan tentang ayo beli di Tokopedia, ayo pakai Gojek gitu. Bahkan mungkin dari setiap orang tuh pasti device-nya itu ada Gojek sama Tokopedia, pasti ada kan. Berarti kan kalau dipikirkan seluruh Indonesia ini pakai, berarti kan keuntungannya jelas gitu kan. Nilai perputarannya juga jelas gitu. Nah, tapi kok bisa anjlok? Nah, ini yang menjadi pelajaran apa Mas ini yang bisa dipelajari kita orang-orang awam ini? Saya sarankan pertama memang banyak yang melihat analisis secara teknikal ya, secara mungkin mekanisme pasar saham ya. Ini turunnya kenapa, analisis fundamentalnya bagaimana, terus prospek kedepannya seperti apa. Nah, hal yang penting sebetulnya message dari fenomena ini saya ingin mengatakan bahwa inilah sebetulnya salah satu bukti ya di antara bukti-bukti lain bahwa
mekanisme pasar, terutama pasar saham. Itu mengalami kegagalan. Nah, sebagian ekonom dan juga pakar atau analis keuangan itu ada hipotesis ya sebetulnya di ekonomi kapitalisme mereka mengatakan bahwa ekonomi berbasis pasar bebas itu merupakan mekanisme yang paling fair dan di sana ada invisible hand yang tidak akan mungkin orang mengelabui terus kemudian menggoreng itu selalu dapat untung terus atau menipu terus gitu sehingga akan ada mekanisme trade off di sana akan lebih fair. Padahal yang terjadi fenomena yang seperti ini sebetulnya banyak. Nah, asumsinya adalah pasar itu akan fair kalau pelakunya rasional. Misalnya tadi ya. Ini perusahaan untung atau rugi. Nah, asumsinya adalah orang berpikir rasional. Kalau rugi, dia tidak mau invest. Kalau untung, dia akan banyak yang rebutan. Nah, sehingga akan menaikkan harga sahamnya, supply and demand-nya akan jalan. Gitu. Padahal faktanya banyak orang yang pelaku pasar itu tidak rasional, lebih banyak emosional. Gitu. Ego. Gitu. Ada temennya beli saham Goto, ayo ikut-ikutan. Maksudnya kalau rugi bareng lah, tapi rugi. Nah, itu yang pertama bahwa mekanisme pasar, terutama pasar keuangan itu gagal ya. Terus kemudian yang kedua, regulator dalam hal ini pemerintah itu terutama OJK ya dan otoritas bursa itu seharusnya ya menjalankan fungsi untuk menjaga pasar agar tetap fair dan berjalan ini ya, melindungi publik dari hal-hal tersebut. Ya, hal-hal yang sifatnya merugikan publik. Nah, pada faktanya fenomena ini atau bahkan sebelumnya misalnya Bukalapak yang juga hampir mirip waktu itu menginisiasi ini. Nah, harusnya aturan di bursa itu ya nggak boleh perusahaan melantai tapi nggak punya prospek gitu. Cuman mungkin karena ini ada interest tertentu atau mungkin punya political dibalik itu gitu kan. Political backup tertentu. Nah, itu ternyata ini mempengaruhi keputusan otoritas gitu. Nah, ini kan nggak fair dan fungsi mereka tidak jalan. Ini yang kedua yang berkenaan dengan fenomena ini. Yang ketiga sebetulnya penting untuk kita ketahui bahwa sistem ekonomi yang ada saat ini kita harus bisa membedakan bahwa ini adalah ekonomi non real ya. Non real ya artinya kayak seperti gambling atau judi sebetulnya. Nah, satu sisi kinerja perusahaan dan di sisi lain harga saham itu adalah fenomena yang berbeda. Gitu. Mungkin orang akan mengasosiasikan bahwa perusahaan yang bagus, prospektif, selalu untung, pertumbuhannya selalu meningkat, itu akan berkorelasi dengan harga sahamnya. Nah, tetapi tidak selalu demikian. Karena saham itu adalah hal yang lain, kemudian perusahaan itu adalah yang lain lagi. Nah, dan yang lebih penting adalah dan lebih urgent lagi adalah kaitannya dengan fenomena seperti ini, maka kita tidak bisa berharap lagi model-model sistem yang berbasis atas mekanisme pasar dan menyerahkan semuanya itu berbasis pasar gitu. Semua orang sudah tahu infonya. Mereka juga Goto itu juga menyiapkan prospektus gitu ya. Prospektus itu intinya nanti tahap-tahapan ketika IPO, habis IPO seperti apa dan seterusnya. Tetapi meskipun informasi terbuka luas, masyarakat tahu, tetapi mekanisme pasar itu adalah sesuatu hal yang tidak proven ya. Artinya tidak ada pasar yang bisa menjamin mekanisme itu distribusi keadilan, harganya mencerminkan value dari perusahaan atau komoditas itu bahkan akhirnya para peneliti barat itu juga menunjukkan bahwa hipotesis pasar efisien atau pasar sempurna itu memang tidak ada. Itu masih menjadi pondasi bahwa transaksi di pasar itu nanti suatu saat pasti akan menunjukkan gejolak seperti tadi. Seperti itu ya. Nah, itu message-nya seperti itu sebetulnya, sehingga jangan heran atau mungkin ini sebetulnya tidak hanya satu fenomena ini saja, tapi sebelumnya sudah banyak ada gitu dan di beberapa negara yang lain itu juga trennya memang perusahaan-perusahaan teknologi ini juga mulai menurun ya ininya kansnya ataupun trennya. Di samping memang secara fundamental model perekonomian dengan seperti ini adalah beban yang tidak real. Ya, itu adalah message. Bahayanya di situ ya Mas ya. Kita harus
teliti lagi dan kalau bisa ya ya solusinya seperti apa Mas Aun? Jadi kalau misal anak muda setengah tua seperti saya ini kan pengen nanti masa tua tuh udah punya uang tabungan, terus kemudian udah tenang secara finansial gitu, udah financial freedom gitu kan. Kan kalau sekarang kan yang diopinikan di publik kan, ayo invest di saham, invest saham. Tapi kenyataannya ya saham yang Goto tadi yang dari sisi realistisnya itu kita melihat bahwa itu perusahaan yang besar gitu, tapi ya sahamnya bisa anjlok gitu loh. Terus gimana dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang di bawah itu gitu. Nah, untuk anak muda nih dari Mas Ida ini, pesannya gimana Mas? Lebih baik mempersiapkan investasi ke depan untuk masa tua itu investasi di bidang apa gitu? Iya. Mekanisme investasi dalam bentuk pasar modal atau pasar keuangan itu memang sejak awal secara fundamental dalam pandangan Islam itu ya menyalahi aturan ya, menyalahi hukum syara. Kenapa? Satu, berkenaan dengan transaksi atas saham itu sendiri. Kenapa? Transaksi atas saham itu dalam Islam ini merupakan berbeda dengan model kepemilikan gitu. Artinya seperti ini. Dalam Islam itu ada mekanisme partnership ketika seseorang atau sekelompok orang itu ingin berinvestasi dan menjalankan satu bisnis. Nah, skema itu diikat dalam satu bentuk syirkah namanya. Nah, syirkah ini atau partnership ini ada ketentuannya dalam Islam. Nah, apa yang membedakan dengan model kapitalisme atau konvensional? Nah, mereka memisahkan antara kepemilikan dalam bentuk saham itu dengan bisnis. Sehingga misalnya kepemilikan saham nanti boleh ditransaksikan siapapun, kapanpun di lantai bursa. Di sisi lain bisnis perusahaan itu ya berjalan sendiri gitu. Nah, ini sebetulnya tidak match karena perubahan kepemilikan dalam Islam itu akan mengakibatkan perubahan akad. Nah, perubahan akad tentu akan mengakibatkan struktur, fungsi dan berjalannya perusahaan itu akan berbeda. Terus kemudian yang kedua, ini selain berbeda. Nah, yang kedua hal bagaimana konsekuensinya ya, maka sebaiknya dalam Islam kita tidak menggantungkan atau berharap pada mekanisme sistem keuangan, terutama pasar modal seperti ini. Kenapa ya? Karena valuasi di pasar modal itu sangat fluktuatif atau saya bisa mengatakan tidak berbasis pada penilaian real. Gitu. Dalam hal apa? Dalam hal opini ataupun harga yang terbentuk itu merupakan kumulasi yang sifatnya proyeksi dan tidak berdasarkan valuasi real. Nah, maka sebaiknya adalah berinvestasi pada bisnis-bisnis yang sifatnya real. Nah, dalam artian gini, bukan kemudian saya beli sahamnya misalnya Adaro di bidang itu kan real perusahaannya, perusahaan real di bidang pertambangan atau mungkin di CPO karet dan seterusnya. Bukan seperti itu, tapi mereka adalah perusahaan yang kepemilikannya sebetulnya sudah di luar itu. Nah, di luar kontrol secara langsung oleh pemegang saham. Nah, itu sehingga sebaiknya memang secara hukum syariah sih, maka kita sebagai seorang muslim seharusnya ketika berinvestasi pada perusahaan-perusahaan secara langsung dan dari sana akan mekanisme pasar itu dan distribusi kekayaan itu nanti akan berjalan gitu ya secara baik gitu ya, secara dan jelas gitu. Nah, itu sehingga seperti itu. Nah, kalaupun ada iming-iming atau mungkin ada histori ya. Mungkin ada yang mengatakan dulu saat investasi awal tahun 70-an di saham atau mungkin kalau di kita yang cukup mudah mulai berkembang tahun 90 2000 itu investasinya valuasinya meningkat lebih cepat daripada emas dan seterusnya. Itu karena memang pasar keuangan kita baru tumbuh gitu. Nah, ketika misalnya dalam momentum-momentum tertentu masyarakat sudah teredukasi dan pasar itu sudah jenuh, nah maka akan terjadi yang sebaliknya. Ada kayak semacam konjungtur atau penurunan atau mungkin semacam harga yang tertahan gitu ya, atau bahkan valuasinya itu akan turun gitu ya, turun dalam artian daya belinya
ataupun nilai realnya itu sendiri. Jadi kayak kurang lebih kayak kripto kemarin ya. Nah, Kripto kemarin udah wah viral banget, terus banyak yang beli terus kemudian pasarnya udah jenuh, terus males kayaknya gak menguntungkan akhirnya turun ya. Akhirnya malah buntung gitu. Berarti lebih baik kita berinvestasi di sektor real ya. Jadi kalau misal kita nggak punya uang ya kita nyari orang yang punya uang untuk kita bersedekah dengan akad yang jelas, kemudian kita kelola dengan baik. Ya secara untung ruginya ya kita bisa manage gitu. Bagaimana kalau misal di pasar modal ya udah apa kita mantau aja gitu karena kita nggak bisa manage. Gimana caranya? Cara naik akhirnya bingung dewe gitu. Itu yang akhirnya muncul konflik Mas. Nah, artinya pemilik saham meskipun dia adalah pemilik tapi dia nggak tahu realnya. Manajer meskipun bukan pemilik tapi dia tahu kondisi internalnya. Manajer dibayar dan dia bisa memanipulasi keuangan dengan mengupgrade keuangannya gitu kan, dan dia dibayar lebih gitu. Padahal pemiliknya nggak tahu. Itu bener nggak Pak? Nah itu seringkali terjadi konflik. Iya. Wah ngeri juga ya kalau misal bermain di situ gitu. Jadi untuk kita sebagai umat Muslim ya udah cirka aja gitu. Kalau misalkan bingung atau apa ya bisa konsultasi ke Revival. Melanjutkan itu, di kami ini kita sebut dengan Revival Islamic Governance ya. Konsepnya adalah bahwa setiap bisnis harus dilandasi kepatuhan terhadap syariah dan dalam aspek pengelolaan ada Islamic Governance ya. Nah, ada tata kelola Islam yang unik, yang membedakan dengan model bisnis konvensional yang lain. Gitu. Salah satunya adalah bentuk syirkah tadi ya, sehingga kita tahu pemilik sekaligus pengelola atau pemilik dan pengelola yang terikat dalam syirkah tertentu. Nah itu saling mengetahui dan punya kepentingan yang sama, gitu. Sehingga tidak akan ada muncul konflik atau konsep agensi teori ya kalau di bahasanya, atau teori-teori yang menunjukkan adanya konflik antara pemilik dengan manajemen. Nah itulah yang nanti menjadi salah satu solusi ya, pengelolaan bisnis model konvensional sesuai dengan syariat. Jadi ya itu biar bisnis kita terjaga secara syariat ya Mas ya. Mungkin kalau misal kita mau ngobrol terus nanti nggak habis-habis ini karena banyak sekali yang bisa dikulik dari Mas Ida ini. Mungkin bisa di lain kesempatan dengan tema yang lain. Kemudian terima kasih Mas Ida. Terima kasih juga buat hari ini. Semoga besok bisa ketemu lagi, bisa bincang-bincang lagi, membahas di topik-topik isu-isu yang lain, hal-hal yang viral yang lain gitu. Jadi mungkin ini dulu. Jangan lupa juga follow dan subscribe YouTube ini dan follow sosial media kita di Instagram, di apalagi Mas di Instagram, terus kemudian ada di website kita, bisa dikunjungi di situ untuk lebih tahu lebih dalam apa itu Revival. Mungkin cukup sekian, saya dari awal belum kenalan. Nama saya Ardiansyah dan Mas Ida undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.